Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Metode ini memakai teknologi yang canggih dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Adapun jenis-jenis dari bioteknologi modern yaitu yang pertama, kultur jaringan, kedua, cloning atau transplantasi inti, tiga, hibridoma atau fusi sel, dan yang terakhir yaitu teknik plasmid atau transgenik. Yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman tertentu. Kultur jaringan ini biasa disebut dengan cloning in vitro, di mana cloning ini memanfaatkan sifat-sifat totipotensi sel tumbuhan atau kemampuan sel tumbuhan untuk membentuk individu baru secara utuh. Sel tumbuhan yang digunakan harus masih hidup. Berikut ini adalah proses dari pembuatan kultur jaringan. Pertama-tama, kita harus mengambil bagian tertentu tumbuhan seperti bagian akar, batang, ataupun daun. Bagian ini disebut dengan eksplan. Kemudian, eksplan tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan diberi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang tumbuhan. Eksplan tersebut akan tumbuh menjadi kalus atau sel yang menutupi tumbuhan. Kalus tersebut kemudian tumbuh menjadi plantlet atau tumbuhan yang sudah utuh yang memiliki akar, batang, dan daun. Plantlet akan diperbanyak atau digerminasi. Setelah digerminasi, masuk ke proses aklimatisasi. Pada proses aklimatisasi ini, tumbuhan akan dimasukkan ke dalam suatu pot yang berisi tanah dengan suhu lingkungan yang stabil. Setelah tumbuhan tersebut telah beradaptasi, maka tumbuhan tersebut dapat dipindahkan. Yang kedua yaitu cloning atau transplantasi inti, di mana transplantasi inti ini merupakan pertumbuhan individu baru yang memanfaatkan ovum yang telah diambil intinya dan digantikan dengan sel somatis. Gambar yang ada di layar merupakan proses transplantasi inti pada domba doli. Adapun prosesnya yaitu pertama, kita mengambil satu domba doli sebagai pendonor pertama dan pendonor pertama itu kemudian diisolasi untuk diambil sel somatisnya seperti sel kelenjar susu. Kemudian, pendonor kedua yang merupakan domba betina yang nantinya akan diambil sel ovumnya dan diisolasi. Kemudian, sel ovum tersebut dipisahkan dengan nukleusnya agar tidak mengganggu hasil cloning. Selanjutnya, sel somatis dan sel ovum akan berfusi atau bergabung, di mana sel yang berfusi akan berkembang menjadi embrio dalam bentuk morula. Kemudian, morula tersebut akan diimplantasikan atau dimasukkan kembali pada uterus atau rahim dari pendonor kedua. Setelah itu, morula tersebut akan berbentuk janin dan tumbuh menjadi domba doli. Yang ketiga yaitu hibridoma atau fusi sel. Hibridoma atau fusi sel merupakan penggabungan antara dua sel yang berbeda. Tanpa penggabungan intinya, proses ini akan membantu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini akan mengenali satu jenis antigen. Berikut ini adalah proses hibridoma pada tikus. Pertama, tikus akan disuntikkan antigen penyakit, di mana antigen tersebut akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B. Sel limfosit tadi akan bergabung dengan sel tumor, terus akan membelah dan memperbanyak diri membentuk sel hibridoma. Sel hibridoma akan aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan diisolasi dalam wadah dan akan menghasilkan antibodi monoklonal.
Dan yang terakhir yaitu teknik plasmid atau transgenetik, di mana teknik plasmid atau transgenetik ini merupakan pengersipan dalam suatu plasmid untuk menghasilkan sifat baru yang diinginkan. Adapun proses pembentukan kapas BT atau tanaman yang tahan terhadap hama yaitu pertama, plasmid Agrobacterium tumefaciens akan diambil kemudian dipotong oleh enzim restriksi. Kemudian akan digabungkan dengan gen Bacterium Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ini terkenal karena bakteri ini tahan terhadap hama. Agrobacterium tumefaciens digunakan karena plasmidnya dapat menembus tanaman dengan sendirinya. Kemudian, setelah gen dan plasmid tersebut bergabung, maka akan diperbanyak dan disuntikkan ke tanaman kapas, sehingga terbentuklah kapas BT. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.